semakin mengenal Dia. Tuhan yang begitu mengasihi dan memperhatikan kita semua. His eyes on the sparrow. And I know He watches over me. Kalau Tuhan memperhatikan burung-burung pipit. Dan kalau kita tahu bahwa Dia juga memperhatikan kita. Saudara, kita akan kuat menghadapi apapun juga. Kita tidak akan mudah goyang. Makanya pujian ini mengatakan, kenapa aku harus discourage, tidak punya pengharapan, seperti putus asa. Kenapa aku harus sedih? Kenapa aku harus susah? Padahal kalau Yesua adalah bagian hidupku, saudara, kita tidak perlu merasakan hal-hal yang demikian. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Saya berdoa, saudara, Tuhan, apa yang Tuhan mau bicarakan kepada umat-Mu di Bukit Sion. Dan Tuhan memberikan firman-Nya di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Saya ingin saudara, sementara saudara mendengar firman Tuhan disampaikan, saudara sungguh-sungguh ingat dan tanamkan di dalam hati saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita tinggikan dan kita agungkan, itu Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan kita. Yaitu tadi, His eye is on the sparrows and He watches over us. Dan saya yakin bahwa saat ini mata Tuhan juga sedang memperhatikan kita semua. Keluaran 34 mulai ayat yang ke-10. Dan Dia pun menjawab, sesungguhnya aku akan membuat perjanjian di depan seluruh bangsamu. Aku akan melakukan keajaiban yang belum pernah tercipta di seluruh bumi ini. Dan di antara bangsa-bangsa, semua bangsa yang engkau ada di tengah-tengahnya, dia akan melihat karya Tuhan Yahweh. Sebab apa yang ditakuti, itulah yang akan aku lakukan bersamamu. Nah saudara, mungkin kalau kita baca di dalam terjemahan ILT, itu ada hal-hal yang mungkin kurang jelas. Mungkin ada saudara yang bawa terjemahan LAI. Ya mungkin Pak Loki bawa. Saya akan bacakan saudara. Ayat ke-10 demikian firman-Nya. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan Yahweh. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Saudara, mungkin kita berkata, oh itu firman diberikan kepada bangsa Israel. Yaitu gambarannya saudara. Tapi saya percaya bahwa pagi ini firman itu diberikan kepada kita. Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Mungkin kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, ada banyak perkara-perkara ajaib yang sebelumnya tidak
terpikirkan. Tidak pernah muncul mungkin di hati, di pikiran. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup melakukan semua hal itu. Yang melampaui pikiran kita, melampaui apa yang kita lihat. Melampaui kebiasaan, melampaui apapun yang terjadi di dunia ini. Saya yakin bahwa Tuhan mau melakukan perkara-perkara itu di dalam kehidupan kita semua sebagai umat-Nya. Dia mau melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dia mau melakukan hal-hal yang ajaib. Keajaiban di dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam kesehatan kita. Di dalam rumah tangga kita. Saya yakin di dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan mau melakukan perkara-perkara ajaib. Memang dunia ini tidak semakin baik. Seperti tadi, ya sudah kita renungkan, yang kita pikirkan bersama-sama. Apa yang akan terjadi di depan? Dunia ini tidak semakin baik. Karena memang tidak ada yang baik di dunia ini sebetulnya. Semua itu hanya seperti fata morgana saja. Yang kelihatannya indah, kelihatannya bagus. Tapi kalau saudara masuk sungguh-sungguh di dalamnya, saudara akan menemukan hal-hal yang sesungguhnya yang mengerikan. Anak-anak muda, kadang-kadang kalian suka pergi ke tempat diskotik. Saya berharap Axel kamu enggak ya. Soalnya Axel yang ada di depan. Mungkin kalau saudara ada di sana, saya juga berbicara kepada semua anak muda. Kalian hiduplah dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Dunia ini seringkali menawarkan hal seperti itu. Kelihatannya sesuatu yang bagus. Tapi kalau kalian masuk lebih dalam, kalian akan melihat hal-hal yang mengerikan. Tapi Tuhan kita lain. Dia menyediakan sesuatu yang indah bagi kita. Memang keadaan dunia ini semakin jahat. Tapi seperti Tuhan memimpin bangsa Israel keluar masuk ke dalam tanah perjanjian dengan perkara-perkara yang luar biasa, dengan keajaiban-keajaiban dan kedahsyatan. Tuhan juga mau melakukan hal yang sama di dalam hidup kita. Dia mau melakukan hal yang sama di tahun yang akan datang. Dunia ini memang makin banyak tekanannya. Tetapi saudara, Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang dahsyat melalui kita semua. Untuk mempermuliakan namanya. Nah, saudara, tapi kita juga harus ingat, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Selalu demikian. Kita akan baca lanjutannya. Peganglah olehmu apa yang akan kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihatlah, aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Het, dan orang Feris, dan orang Yehewi, dan orang Yebus. Tuhan akan berperkara dengan semua musuh-musuh kita. Hal-hal yang menghalangi hidup kita, hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita, menghancurkan iman kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Jagalah dirimu sendiri. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri yang akan engkau masuki.
Janganlah itu menjadi jerat di tengah-tengahmu. Sebab kamu harus menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Dan kamu harus merobohkan patung-patung mereka. Dan kamu harus menghancurkan tiang-tiang berhala mereka. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain. Karena Tuhan Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Agar jangan engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri itu, dan mereka berzina di hadapan ilah-ilah mereka, dan memberi korban kepada ilah-ilah mereka, dan seseorang mengundang mereka, mengundang engkau, dan membuat engkau makan dari korban mereka. Dan engkau mengambil dari anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelakimu. Dan anak-anak perempuan mereka berbuat zina di hadapan ilah-ilah mereka. Dan mereka berzina dengan anak-anak lelakimu di hadapan ilah-ilah mereka. Janganlah engkau membuat bagimu ilah-ilah tuangan. Saudara, ada dua perkara yang Tuhan ingatkan dan Tuhan mau kita lakukan. Supaya kita bisa menggenapi apa yang Dia janjikan. Supaya kita bisa mengalami keajaiban-keajaiban dan kedahsyatannya. Supaya kita bisa mengalami pekerjaannya yang luar biasa. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan. Pertama, peganglah apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, mungkin kita sudah sering banget dengar tentang hal ini. Tapi saya mau mengajak kita merenungkan sejauh mana kita sudah mentaati Dia. Kalau kita berbicara tentang memegang firman Tuhan, tadi saudari Berta juga sempat menyinggung ya hal ini. Itu artinya kita itu menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita di dalam hidup kita. Kenapa Daud bisa berhasil dan dia mengalami banyak perkara dengan Tuhan? Kebesaran, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Perang selalu menang. Karena dia menjadikan firman Tuhan itu pelita di dalam hidupnya. Saya bisa minta tolong untuk mematikan semua lampu. Semua lampu baik yang di panggung, di atas, di bawah. Nah saudara, sebetulnya saya sudah minta tolong ya kemarin itu untuk siapkan tirai-tirai untuk menutup pintu. Supaya kita bisa melihat, tapi nggak apa-apa lah. Coba bisa minta tolong dimatikan lampu-lampunya. Ya. Supaya kita mengerti apa artinya kalau kita berkata bahwa kita menjadikan firman Tuhan itu seperti pelita dalam hidup kita. Yang di bawah sana masih menyala. Ini mati aja semua. Saudara, ada banyak orang yang tidak sadar bahwa sebetulnya keadaan dunia itu seperti ini. Keadaan dunia itu sebetulnya gelap. Di hadapan Tuhan, sebetulnya dunia itu gelap. Saya nggak punya pelita, saudara. Saya sebetulnya tadi mau bawa pelita, saya punya pelita, tetapi nggak ada minyaknya. Pelitanya padam. Kalau pelita kita padam, kita nggak bisa melihat.
Oke, kalau gitu. Oke. Kira-kira cahaya pelita itu seperti ini ya, saudara. Kalau gelap kita nggak bisa lihat jalannya. Tapi kalau ada pelita yang menerangi jalan kita, kita akan melihat jalan di depan kita. Dan kalau kita mau aman, kita akan mengikuti pelita ini. Kemana pelita ini pergi, kita akan ikut. Ini namanya firman Tuhan itu seperti pelita di dalam hidup kita. Kalau kita mau pergi ke tempat-tempat di mana pelita ini tidak ada, saudara, kita akan masuk di dalam kegelapan. Apa gunanya pelita ini? Pelita ini untuk memimpin langkah kita. Dan kalau kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pelita, kita akan mengikuti pelita itu. Kemana firman Tuhan membawa kita, kita akan mengikuti. Amin. Amin. Ya, boleh dinyalakan lampunya. Tapi sayang sekali, ada banyak anak Tuhan yang mungkin sudah biasa mengatakan, firman Tuhan adalah pelita di dalam hidupku. Malah kita ada nyanyiannya segala. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi apakah kita sungguh-sungguh menggunakan firman Tuhan itu sebagai pelita dalam hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh menggunakan firman Tuhan itu sebagai pelita di dalam hidup kita, kita akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Itu artinya, ya saudara, simple. Kita akan mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi ada banyak anak Tuhan, terlalu banyak anak Tuhan yang hanya ngomong bahwa firman Tuhan pelita di dalam hidupku. Tapi kenyataannya, apa yang menjadi pelita dalam hidupnya? Apa yang memimpin jalan-jalannya? Lebih suka mendengarkan kata-kata orang-orang yang kita anggap pandai. Orang-orang yang kita anggap hebat. Tidak apa-apa, saudara. Mendengarkan kata-kata bijaksana itu oke-oke saja. Guru-guru yang kita anggap hebat-hebat. Tapi saudara, tidak ada kata-kata yang melebihi firman Tuhan. Karena yang berfirman itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang mempunyai hidup kita semua. Berapa banyak kita lebih menghargai orang-orang yang kita anggap, oh mereka punya pengetahuan. Mereka punya ilmu pengetahuan. Mereka hebat, mereka luar biasa. Dan kita lebih mendengarkan mereka daripada mendengarkan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Kita lebih suka membaca buku-buku mungkin yang dikarang oleh ahli-ahli filsafat. Saudara, enggak apa-apa. Tidak dilarang. Tapi kalau kita buat kata-kata mereka yang memimpin hidup kita, saudara, kita tidak menjadikan firman Tuhan itu pelita dalam hidup kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara, jangan dengar hamba-hamba Tuhan kalau mereka tidak berbicara tentang firman Tuhan.
Bahkan kami, kalau kami sudah tidak menyampaikan firman Tuhan, jangan dengarkan kami. Karena kita harus jadikan firman Tuhan ini pelita dalam hidup kita. Karena akan banyak penyesatan di depan kita. Banyak penyesatan. Kalau saudara, kita semua tidak berpegang kepada firman Tuhan, kita akan gampang disesatkan. Terus terang saya kadang-kadang sedih, saudara. Contoh aja, misalnya contoh soal makanan. Kita tahu Tuhan sudah memberikan arahan kepada kita, firman-Nya sudah memberikan arahan kepada kita. Tapi kita nggak mau dengar. Biasanya kalau firman Tuhan kita biasanya, alah itu kan katanya Pak Loki, itu kan katanya Pak Sun, itu kan katanya si ini si itu. Tapi begitu dokter yang ngomong dan mereka, ya memang mereka membuktikan secara ilmiah dan sebagainya. Oh ya ini masuk akal. Baru nurut. Kalau kita membiasakan diri seperti itu, saudara, di depan nanti kita akan gampang disesatkan. Karena nanti akan muncul hal-hal yang kelihatannya bagus, indah, baik, dan sebagainya. Tapi belum tentu itu adalah kebenaran yang akan menyelamatkan kita. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak sama. Baik belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Tapi baik itu belum tentu benar. Sekarang ada banyak kebaikan dalam tanda kutip di dunia ini. Tapi kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, dan kita tidak jadikan firman Tuhan sebagai pelita, kita akan gampang diselewengkan. Anak-anak muda, kalau kalian mau hidup kalian berhasil, bukan hanya di dunia ini, jadikan firman Tuhan itu pelita di dalam hidup kalian. Pelita yang akan menunjukkan jalan-jalan kita dan menuntun hidup kita. Contoh sederhana, kalau kalian memilih pasangan, kalau firman Tuhan sudah mengatakan jangan memilih pasangan yang tidak seiman dan tidak seimbang, kalau kalian cari nasihat ke sana kemari, bahkan mungkin nasihat hamba Tuhan yang menasihatkan berlawanan dengan firman Tuhan, jangan terima. Kalau kalian mau hidup di dalam berkat Tuhan. Kalau kita mau mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, kita mau mengalami kedahsyatan Tuhan, mari jadikan firman Tuhan pelita di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, Tuhan berbicara banyak tentang berhala. Saya tidak yakin bahwa kita semua mengerti apa artinya berhala. Mungkin kalau di zaman kitab suci ini ditulis, itu gampang mendeteksi berhala. Makanya di sini Tuhan banyak bicara tentang patung, ya, tentang berhala-berhala, patung tuangan dan sebagainya. Jelas banget bisa dibedakan.
Karena berhala-berhalanya berbentuk patung-patung yang disembah, ada ritualnya, penyembahan-penyembahannya bagaimana. Jadi kita bisa langsung tahu seseorang menyembah Tuhan Yahweh atau menyembah berhala. Tapi di zaman sekarang, dengan berjalannya waktu, berhala-berhalanya juga semakin pintar ya, saudara. Iblis juga semakin pintar untuk menyesatkan manusia. Zaman sekarang berhala sudah tidak berbentuk patung-patung. Masih ada, patung-patung masih ada. Tapi ada banyak berhala yang tidak berbentuk patung-patung. Dan Tuhan Yesus tahu tentang hal itu. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan kita ada di zaman yang sangat sulit karena berhala ada di mana-mana. Karena itu Tuhan Yesus memperjelas perintah Bapa. Tuhan Yesus memperjelas 10 perintah Tuhan. Saudara, saya menganjurkan saudara menghafalkan 10 perintah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus memperjelas apa arti 10 perintah Tuhan itu. Di dalam 10 perintah Tuhan, pertama Tuhan berkata, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Karena ini adalah perintah yang sangat penting. Dan Tuhan Yesus memperjelas dengan memberikan perintah yang terutama dan yang utama. Apakah saudara tahu? Tahu? Pasti tahu, ya. Saya tidak usah minta saudara angkat tangan, ya. Saudara pasti tahu. Apa perintah Tuhan yang utama dan terutama? Coba Axel, coba kamu katakan. Apa perintah Tuhan yang utama dan terutama? Kamu tahu kan? Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan kalau kamu ikut perintahnya. Amin. Saya ingin seorang anak muda yang mengatakan perintah Tuhan yang utama dan terutama. Kristo. Kerpek enggak apa-apa. Paling enggak kan sekarang mama sudah kasih tahu ya. Diingat, dimasukkan dalam hati, tertanam dalam hati. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Amin. Apakah saudara-saudara yang sudah dewasa juga tahu tentang perintah Tuhan yang utama dan terutama? James? Ya, mungkin bisa diucapkan dengan mantap ya James. Kasihilah Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Itu intinya, ya. Kita akan baca sama-sama, saudara.
harus kita pegang sepanjang hidup kita. Kalau kita nggak pegang ini, kita nggak usah tanya kalau suatu saat kita nggak mengalami keajaiban Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. Mari saudara. Saudara bisa menemukan di dalam Markus 12 ayat 29 dan 30. Kita akan ucapkan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Dan kita mau junjung tinggi akan perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Markus 12 ayat ke-29 dan 30. Dan Yesua menjawab kepadanya. Oke, 1, 2, 3. Yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahwehlah Elohim kita. Yahweh itu esa. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Ingat ya saudara, dihafalkan, masukkan dalam hati, tanamkan di dalam hati bahwa perintah yang terutama mengasihi Yahweh Elohim kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ya, silakan duduk saudara. Dan saya mau tanya sama saudara, apa artinya? Dikatakan bahwa dengarlah Israel, bahwa Yahweh Elohimmu adalah esa. Artinya satu dan hanya satu Tuhan itu. Tidak ada Tuhan lain yang seharusnya kita dengarkan. Tidak ada Tuhan lain dan sesembahan lain yang harus kita dengarkan perkataannya. Kecuali Yahweh Elohim. Karena dia adalah Elohim yang esa. Satu-satunya. Satu-satunya yang harus kita kasih dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara mengerti arti perintah Tuhan ini? Yaitu mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saudara mengerti artinya? Kadang-kadang kalau saya melihat kehidupan orang Kristen, saya bertanya-tanya, apakah dia mengerti arti dari perintah Tuhan yang utama dan terutama ini? Apakah saudara mengerti? Saudara kalau ngerti, jawab aja, ngerti gitu ya. Saya tanya lagi. Apakah saudara mengerti arti perintah ini? Bagus. Apa artinya? Saudara kan ngerti toh tadi ya, sudah bilang ngerti ya. Ya Pak Edi, apa artinya? Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap seluruh kehidupan kita, melebihi diri kita sendiri. Gitu. Intinya seperti itu. Bahkan kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita, melebihi apa yang kita miliki, baik itu keluarga dekat, istri, anak, bahkan nyawa kita sendiri.
Saudara setuju dengan jawabannya Pak Edi? Setuju? Setuju? Apakah menurut saudara memang begitu artinya? Mengasihi Tuhan, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari orang tua, begitu ya? Lebih dari suami istri, lebih dari anak-anak, lebih dari hobi kita, lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Itu kan tadi? Hah? Dengan pengertian kita, saudara, memang itu artinya. Kalau kita mengatakan bahwa kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi kita, semuanya. Itu artinya segala sesuatu di dalam hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Artinya tidak ada berhala dalam hidup kita. Kita akan selalu mencari apa yang Tuhan senang dan bukan apa yang kita senang. Kita beribadah kepada Tuhan bukan supaya kita senang, tetapi supaya Dia disenangkan. Itu artinya. Tapi ada berapa banyak orang Kristen yang pergi beribadah itu mencari kesenangan diri sendiri. Itu artinya tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya kita lebih mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita pribadi. Saudara, Tuhan itu baik. Makanya saya mengawali dengan pujian tadi. Bahwa His eye is on the sparrow. Dia itu memperhatikan kita. Dia tidak mungkinlah Tuhan itu menyuruh kita melakukan hal-hal yang nanti merugikan kita, mencelakakan kita dan sebagainya. Tidak mungkin. Karena Dia Tuhan yang baik. Kalau kita selalu memujikan Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengerti kita, Dia Tuhan yang memperhatikan kita. Tetapi kenapa di dalam praktek hidup kita, kita sering kali tidak mencerminkan hal-hal itu dalam hidup kita. Kita selalu cenderung untuk menomorduakan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kepentingan-kepentingan Tuhan. Tapi saya bersyukur, saudara enggak ya. Saya bersyukur banget kalau orang itu bisa mementingkan kepentingan Tuhan. Saudara sebetulnya melakukan ibadah, ini adalah kepentingan Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia, ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi banyak orang, biasanya mereka mau pergi, harus pokoknya pergi aja. Heran, kenapa kok tidak mendahulukan kepentingan Tuhan? Misalnya pergi berlibur, kenapa harus Sabtu malam pergi? Kenapa kok enggak Minggu aja setelah ibadah? Contoh, itu hanya contoh. Tidak mengharuskan. Tapi itu salah satu contoh. Bahwa kita mendahulukan kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, ada 3 hari raya yang harus kita rayakan. Itu semua adalah perintah Tuhan yang akan mendatangkan keuntungan juga buat kita. Tetapi berapa banyak orang yang seringkali menyepelekan. Alah, mau perayaan, mau enggak, terserahlah. Karena ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih penting daripada kepentingan Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mementingkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya.
Kadang-kadang saya juga sedih, saudara. Orang tua carikan les anaknya selalu hari Minggu. Anak-anak tidak diajar untuk beribadah kepada Tuhan. Itu namanya kita tidak mendahulukan kepentingan Tuhan. Ada banyak contoh. Tidak mungkin bisa diucapkan satu demi satu. Kita semua bisa menilai diri kita sendiri. Sejauh mana kita mendahulukan Tuhan, kepentingan Tuhan di dalam hidup kita. Sejauh mana kita mencari kesenangan Tuhan dan bukan kesenangan kita. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhan di dalam setiap aspek dalam hidup kita, itu baru namanya kita mengatakan bahwa Yeshua is the center of my life. Jadi dalam segala hal, saudara, kita sudah sering ya diajar. Mau cari pekerjaan, mau cari jodoh, mau cari sekolah, dan sebagainya. Setiap aspek dalam hidup kita. Kalau kita mengutamakan Dia, itu artinya kita mencari dahulu apa yang Tuhan mau. Bahkan mungkin di saat kita mau bepergian, kita mau holiday dan sebagainya, belajarlah saudara mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita dengan mencari apa yang Tuhan mau. Dan saya yakin kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Bahwa keajaiban-keajaiban, kedahsyatan itu akan terjadi. Kalau di dalam pekerjaan kita mengutamakan Dia. Tuhan, apa yang Kau mau? Dan kita lakukan. Saya yakin saudara, kita akan mengalami. Mungkin jalannya tidak selalu mulus. Tidak selalu mulus. Saya tidak bilang, kalau saudara sudah bergumul berdoa, wah semuanya terus langsung enak semua. Seperti jalan di jalan tol, bebas hambatan, tidak ada halangan dan sebagainya. Justru kalau kita mau mengalami keajaiban-keajaibannya, kita akan mengalami banyak tantangan. Tetapi di dalam tantangan itu, kita akan mengalami keajaiban dan kedahsyatannya. Apakah saudara siap untuk mengalami keajaiban dan kedahsyatan Tuhan? Dua hal ini. Perhatikan, jadikan firman Tuhan pelita di dalam hidup kita. Dan buang semua berhala dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita tahan ya, main games sampai berjam-jam. Ternyata games ini bukan hanya merusak kehidupan anak-anak, anak muda, remaja, dewasa, bahkan yang tua-tua juga. Kadang-kadang saya heran. Kok bisa ya, berjam-jam dihabiskan seperti itu waktunya. Lalu buat Tuhan, mana? Menjadikan firman Tuhan sebagai pelita. Saudara, itu tidak bisa lepas dari berdoa. Membaca firman dan berdoa itu nggak bisa lepas. Kita nggak bisa bilang, oke, aku baca aja, tapi aku nggak suka berdoa. Atau aku berdoa aja, tapi aku males baca firman Tuhan. Nggak bisa. Dua-dua itu berhubungan erat sekali. Kalau kita tidak suka berdoa, nanti ide-ide setan akan masuk di pikiran kita. Karena setan juga mengerti firman Tuhan. Dan dia juga suka pakai firman Tuhan. Karena itu perlu sekali urapan Roh Kudus
yang hanya bisa kita dapatkan dengan banyak berdoa. Tidak ada cara lain. Banyak berdoa. Karena itu saudara, di tahun depan ini saya menasihatkan. Coba telitilah kembali waktu-waktu yang saudara gunakan selama ini. Mungkin ada baiknya saudara bisa mengevaluasi. Waktu-waktuku ini aku pakai untuk apa? Kadang-kadang kita bilang sibuk, repot, dan sebagainya. Sampai Pak Loki kadang-kadang bilang, masa sih doa 1 jam aja nggak ada waktu. Coba mari kita teliti. Evaluasi. Kita pakai untuk apa waktu-waktu kita? Sebagian besar kita pakai untuk diri kita sendiri. Atau kita sudah pakai untuk Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa Dia yang terutama dan utama dalam hidup kita, kita akan pakai waktu kita sebagian besar untuk Dia. Saudara, saya tidak bilang bahwa saudara harus full time. Saudara harus ada di gereja setiap hari. Pak Loki sering bilang yang penting itu full heart. Saudara boleh tetap bekerja, tapi berapa banyak pekerjaan itu saudara persembahkan untuk Tuhan? Itu artinya berapa banyak saudara bekerja untuk Tuhan? Nah saudara, hanya kita yang tahu. Saya juga nggak tahu, tapi alangkah pentingnya kita bisa ambil waktu, mungkin 1 hari, dan kita memperhadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah sungguh aku ini sudah mengasihi-Mu lebih dari segalanya? Seperti yang sering kali kita nyanyikan, kita pujikan, dan sebagainya. Saudara, saya rasa ini sudah waktunya. Kita tidak lagi hidup di dalam kepura-puraan dan membohongi Tuhan seterusnya. Karena kita hanya ngomong di hadapan Tuhan, tapi kita tidak melakukan. Itu sama aja kita membohongi Tuhan. Tapi ini sudah waktunya, karena Dia sudah mau datang. Kalau kita bilang, kalau saudara diberitahu, waktunya sudah dekat, iya, aku sudah tahu, bosan aku diomongi begitu terus. Tapi apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Apa yang sudah kita kerjakan untuk mempersiapkan diri untuk kedatangannya? Kedatangannya memang sudah di ambang pintu. Berbahagialah mereka yang bisa bersama-sama dengan Dia di saat Tuhan Yesus nanti datang dan menjemput gerejanya. Saya rindu saudara. Saya rindu banget supaya kita semua itu bisa ikut. Kadang-kadang kalau saya berdoa di hadapan Tuhan dan melihat keadaan dunia seperti ini, saya kadang-kadang di dalam hati saya ada satu kesedihan. Apalagi kalau melihat jemaat Tuhan tidak mempersiapkan diri dengan benar. Ada kengerian di dalam hati saya. Karena saya tahu bahwa jumlah yang akan dibawa itu tidak banyak. Tidak banyak, saudara. Saudara mungkin lihat film Left Behind. Di film itu digambarkan, nanti waktu pengangkatan terjadi, wih, dunia ini seperti goncang, seperti itu. Saya sudah mengatakan kepada beberapa orang, tidak seperti itu. Tidak nampak hal-hal yang mungkin signifikan. Karena apa? Karena yang diangkat cuma sedikit. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 14, kita sudah pernah membahas itu. Wahyu 14, di situ dikatakan, nanti yang ikut pengangkatan itu 144.000 orang.
itu buah sulung. Buah sulung itu artinya buah yang dipetik lebih dahulu, yang dibawa lebih dulu. 144.000. Dan kita tahu bahwa jumlah penduduk di dunia ini ada berapa? 6M. 6M. Berapa persen itu? 144.000. Mungkin hanya 0, sekian persen. Karena itu Tuhan Yesus berkata, berjuanglah lewat pintu yang sempit. Karena hanya sedikit, itu memang betul-betul sedikit. Ada banyak orang bilang gini, oh itu angka itu, mungkin nanti kelipatannya enggak segitu. Tapi kalau hati saya bersaksi, ya memang segitu itu. Karena memang sedikit. Tuhan Yesus sudah bilang seperti zamannya Nuh. Di zaman Nuh itu yang selamat hanya 8 orang. Karena itu berjuanglah, saudara, berjuanglah. Jangan sampai suatu saat kita menyesal. Oh, tahu begitu ya. Aku pakai waktu lebih banyak untuk begini dan begitu, untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, untuk ikut doa estafet, Tapi kalau sudah terlambat, pintu sudah ditutup, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, saudara. Itu pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Menghadapi tahun yang akan datang. Jadilah bijaksana. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Jangan cinta uang lebih dari Tuhan. Karena itu berhala yang paling bahaya. Jangan cinta uang lebih dari Tuhan. Kadang-kadang kita cinta uang sampai kita lupa sembarang. Kita lupa Tuhan. Kita lupa anak, kita lupa istri, kita lupa suami. Karena uang yang terpenting buat kita. Saudara, ini sudah saatnya kita membuang berhala-berhala dari kehidupan kita. Dan sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Jangan habiskan waktu kita hanya di depan televisi sampai berjam-jam. Mungkin sementara kita menonton, Roh Kudus berkata, ini saatnya kamu berdoa. Dan kita bilang, Tuhan ini loh filmnya lagi seru. Terus kita bilang nanti aja. Sampai akhirnya waktunya habis. Disambung lagi begitu, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Saudara mau sampai kapan? Jangan sampai Tuhan nanti datang dan kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki diri dan hidup kita. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan satu pujian, saudara. Sebelum saya serahkan kepada Pak Loki. Tadi saya sudah bilang sama Pak Loki, hari ini mungkin lewat waktu, nggak apa-apa ya, Pak Loki bilang nggak apa-apa. Jadi saya mendapat kesempatan, saudara. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan pujian ini. Dan saya berharap pujian ini bisa keluar dari hati kita semua. Kalau kita mengatakan, Yesus